Coba kalian bandingkan sendiri saja lah ya. Pak Jokowi yang mereka hina-hina selama ini dengan berkunjung ke luar negeri, nyatanya pulang membawa investasi yang begitu besar. Yang inti dasarnya adalah memperluas lapangan kerja dan juga pertumbuhan ekonomi. Lah sedangkan para barisan sakit hati, kerjanya hanya bisa nyinyir saja dan tidak ada kontribusi apapun bagi negara ini ya. Bawa investasi bukan. Ciptakan lapangan kerja juga bukan. Ajak investor untuk undang ke Indonesia, apalagi itu. Bangun infrastruktur, no. Semuanya tidak ada, zero. Mereka hanya menyumbang suara nyinyiran dan kegaduhan saja, yang membuat media sosial semakin gaduh untuk menjelekkan Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Grobogan Gokil. Nah Sobat Grobogan Gokil semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memberinformasikan berita mengenai Pak Jokowi yang membawa oleh-oleh sebesar 10 triliun dari Amerika Serikat. Dan ini tentunya membungkam para barisan sakit hati yang sejak awal Pak Jokowi datang ke Amerika Serikat selalu dibacotin dan nyinyirin. Seperti apakah beritanya? Langsung saja kita simak berikut ini ya. Nah, sobat semua, sejak kedatangan Pak Jokowi di Amerika, para barisan sakit hati ini terus tancap gas dan tanpa henti menyinyirin dan menjelekkan Pak Jokowi. Dimulai dari katanya Pak Jokowi tidak disambut oleh pejabat tinggi Amerika lah, yang katanya dicuekin Joe Biden lah, dan katanya tidak dihargai Amerika Serikat sama sekali lah. Dan juga penggalan foto serta video juga dinarasikan mereka semua menjadi hal-hal yang menjelekkan Pak Jokowi. Salah satunya adalah Roy Suryo. Roy Suryo ini saya aktif sekali men-tweet atau menjelekkan Pak Jokowi. Men-tweet dengan nada yang begitu keras atau memojokkan Pak Jokowi dalam kunjungannya ke Amerika Serikat. Seperti halnya Pak Jokowi ke Amerika apa sudah bertemu dengan Joe Biden dan Elon Musk. Nah nyatanya Pak Jokowi sudah ketemu dua-duanya dan tidak dianggurin pula di sana. Nah giliran Pak Jokowi sudah ketemu dengan Elon Musk di SpaceX, di kantornya Elon Musk ya, di SpaceX. Nah, Roy Suryo juga masih nyinyir lagi, yakni dengan mengatakan bahwa wah, Pak Jokowi terlalu menggebu-gebu ketika bertemu dengan Elon Musk. Terlalu bersemangat, sampai-sampai memposting ketemuan dengan Elon Musk di akun Twitternya. Kata Roy Suryo mengomentari Pak Jokowi. Roy Suryo juga menyindir lagi ya, bahwa Elon Musk itu terkesan biasa-biasa saja ketemu Pak Jokowi. Hal itu ditujukan Roy Suryo bahwa pada postingan Elon Musk tidak memposting sama sekali pertemuan dengan Pak Jokowi. Dan dipojokkan lagi gitu, Pak Jokowi katanya tidak dihargai oleh Elon Musk gitu loh. Nah seperti yang kita ketahui bersama ya, Presiden Jokowi sempat menerima kunjungan Chairman dan CEO Air Product Chevy Ghaemi di Hotel Ritz-Carlton, Washington DC. Pak Bahlil mengatakan dari rencana investasi Air Product sebesar 15 miliar US dollar, untuk saat ini sudah terrealisasi tahap pertama sebesar 7 miliar US dollar atau sekitar 10,2 triliun rupiah. Adalah proyek DME metanol di Balongan dan mau membangun juga metanol di Cepu. Sisanya kita akan bikin hidrogen yang akan dibangun di Indonesia dengan memanfaatkan bendungan-bendungan yang dimiliki negara kita, ucap Pak Bahlil. Pak Bahlil juga menyampaikan dari hasil diskusi Presiden dengan CEO Air Product, terdapat juga rencana akan membangun industri dari hulu ke hilir di bidang petrokimia. Artinya apa? Oleh-oleh sebesar 10 triliun diboyong pulang ke Indonesia ya. Bukan hanya itu saja, Pak Jokowi melakukan pertemuan secara khusus dengan Elon Musk dan berkeliling meninjau fasilitas produksi SpaceX di Boca Chica, Amerika Serikat. Pak Jokowi juga mengundang Elon Musk untuk berkunjung ke Indonesia,
yang kemudian dibalas dengan rencana kunjungan Elon Musk ke Indonesia pada bulan November mendatang. Coba kalian bandingkan sendiri saja lah ya. Pak Jokowi yang mereka hina-hina selama ini dengan berkunjung ke luar negeri, nyatanya mendapatkan pulang membawa investasi yang begitu besar. Yang inti dasarnya adalah memperluas lapangan kerja dan juga pertumbuhan ekonomi. Lah sedangkan para barisan sakit hati, kerjanya hanya bisa nyinyir saja dan tidak ada kontribusi apapun bagi negara ini ya. Bawa investasi bukan, ciptakan lapangan kerja juga bukan. Ajak investor untuk undang ke Indonesia, apalagi itu. Bangun infrastruktur, no. Semuanya tidak ada, zero. Mereka hanya menyumbang suara nyinyiran dan kegaduhan saja, yang membuat media sosial semakin gaduh untuk menjelekkan Pak Jokowi. Nah, pada intinya kita kan jadi sadar ya, di pemikiran mereka itu hanya mementingkan satu hal, yaitu Jokowi selalu salah. Tidak peduli Pak Jokowi pontang-panting membangun negeri dan memajukan ekonomi, di kepala mereka itu Pak Jokowi bak penjahat kelas kakap dan mereka sendiri itu malaikat paling suci. Para tong kosong itu cuma menjual nyinyiran dan tong kosong berbunyi nyaring. Sedangkan Pak Jokowi kerja nyata dan kelihatan hasilnya. Ibarat kita ini ya sedang membandingkan sebongkah berliar dengan roti busuk. Si roti busuk ini suka mempengaruhi masyarakat yang intinya roti busuk ini lebih berharga dari emas. Lebih sehat kalau dimakan. Roti busuk ini suka mencari cacat dari emas. Entah itu goresan atau tompelan. Tapi mereka lupa bahwa bau busuk dari roti itu pun lebih menjijikan. Bagaimana menurut Anda? Komen di bawah. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.